Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan perjumpaan kita dalam majelis yang mulia, majelis tafsir, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Nuh. Ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah SWT dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun anda berada, azanallahu wa iyyakum. Surah Nuh hanya memiliki satu nama, yakni Nuh. Tidak seperti surat-surat yang lainnya yang kebanyakannya memiliki lebih dari satu nama. Dan surat ini secara khusus membahas di antara penggalan kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan di surat ini hanya kisah Nabi Nuh saja yang disebutkan dan tidak disebutkan tentang nabi-nabi yang lainnya. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis syafaat kelak, manusia akan mendatangi Nabi Nuh alaihissalam untuk minta syafaat. Ya, sebuah hadis tentang syafaat, bahwasanya di akhirat kelak manusia akan mendatangi Nabi Nuh alaihissalam untuk meminta syafaat. Mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan berkata, "Ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ard." Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama untuk penduduk bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura. Allah menyebutmu hamba yang sangat bersyukur. Jadi ini di antara faedahnya yang kita ambil adalah bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Dan berapa jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh? Jaraknya adalah 10 generasi. Maka di antara para ulama mengatakan bahwa jumlah manusia yang hidup di zaman Nuh alaihissalam sekitaran ribuan jumlahnya. Ya. Perkiraannya berdasarkan jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh ada 10 generasi. Dan tidak ada kaum yang lainnya di belahan bumi yang lain selain hanya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam saja. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, beliau disebut juga dengan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Kenapa, Bu? Kalau nenek moyang yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang kedua. Karena ketika peristiwa banjir besar terjadi di zaman Nabi Nuh, semua manusia meninggal kecuali yang selamat yang berada di atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam.
Inilah sebab beliau disebut dengan apa? Abu al-Bashar Ats-Tsani. Ya, Abu al-Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Jadi, setelah peristiwa banjir tersebut, keturunan yang ada hanyalah keturunan siapa? Anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Adapun keturunan yang lainnya musnah atau punah, sudah tidak ada lagi. Ya wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Surat As-Saffat ayat 77. Maka kita semua adalah keturunan dari siapa, Bu? Keturunan dari Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihi wassalam. Berikutnya, berapa lamanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya oleh Allah SWT dan berdakwah kepada mereka selama kurang lebih 950 tahun. Ya, sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Surat apa? Al-Ankabut ayat 14. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia, yakni Nabi Nuh, tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Fa'akhadahumut tufan wa hum zalimun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian pertanyaannya berikutnya adalah, jadi berapa usia Nabi Nuh alaihissalam? Berapa usia Nabi Nuh? Para ulama berbeda pendapat. Di antara perselisihan para ulama tentang berapa usia Nabi Nuh diangkat ketika menjadi Nabi. Kemudian berikutnya terjadi juga perbedaan pendapat di antara para ulama. Berapa sisa umur Nabi Nuh alaihissalam setelah terjadinya banjir? Ya. Yang jelas di sini hanyalah ijtihad. Tidak ada dalil yang jelas yang pasti menyebutkan berapa usia Nabi Nuh alaihissalam. Ya, hanya perkiraan-perkiraan. Ada yang menyebutkan usianya sampai 1500 tahun. Ya, ada yang mengatakan demikian. Allah Ta'ala alam. Yang jelas bahwa dakwah Nabi Nuh berapa lama? 950 tahun. Ya. Tidak diketahui dengan pasti berapa usia beliau sebelum ya diangkat menjadi nabi, dan kemudian berapa lama ya beliau masih hidup setelah peristiwa banjir besar tersebut. Kemudian ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah SWT dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada. Surah Nuh adalah surah Makkiyah. Dan ini para ulama sepakat akan hal tersebut, bahwa surah Nuh adalah surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surat yang turun ketika Nabi SAW di mana? Di Makkah. Ya, ketika beliau berdakwah di Makkah sebelum hijrahnya ke Madinah. Dan untuk masa Nabi SAW dakwah di kota Makkah, Nabi SAW tentunya sangat membutuhkan ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana beliau berdakwah. Ya. Maka kemudian Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Apa tujuannya? Untuk menghibur Nabi kita Muhammad SAW, untuk menghibur beliau.
dan untuk menguatkan beliau agar supaya Nabi kita Muhammad SAW bisa bersabar dalam berdakwah. Allah SWT berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya nuthabbitu bihi fuadak, kami teguhkan hatimu. Dan di antara kisah-kisah Nabi tersebut, di antaranya adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan untuk mencontoh kesabaran para ulul azmi. Di antaranya, yakni di antara ulul azmi tersebut siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, ulul azmi minar rusul, dari rasul-rasul. Ya, dari rasul-rasul yang mereka telah bersabar. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar seperti para ulul azmi. Dan kemudian surat Nuh ini juga ya khusus bercerita tentang bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah para nabi, dakwah para rasul adalah dakwah tauhid. Dakwah Nabi Nuh adalah dakwah tauhid. Dan di antara para ulama mengatakan bahwa di zaman Nabi Nuh alaihissalam belum ada syariat khusus. Belum ada syariat khusus selain hanya syariat untuk mengesahkan, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kembali bahwa Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Yang didakwahkan fokusnya hanya pada tauhid. Ya, mengajak kaumnya untuk hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inti dakwah beliau apa? Tauhid. Dan di antara para ulama mengatakan bahwa inilah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Allah inginkan dari Nabi Nuh alaihissalam menguji kesabaran beliau dalam berdakwah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menguji Nabi Nuh alaihissalam kesabaran beliau dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Al-Ankabut. Di awal-awalnya, ini tepatnya di ayat yang ketiga, Allah sebutkan, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, di ayat yang ketiganya, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, Allah sebutkan di Al-Ankabut ayat yang ketiga. Ya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi Allah SWT menguji Nabi Nuh alaihissalam, menguji kesabaran beliau, sabar dalam berdakwah.
Nah, setelah Allah menyebutkan di surah Al-Ankabut ayat ketiga tersebut bahwa kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, setelahnya Allah menyebutkan tentang kisah-kisah orang-orang yang diuji. Ya, di antaranya terdapat kisah Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Tapi apakah banyak yang beriman, Bu? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan orang yang beriman bersama dengan Nuh qalil, hanya sedikit. Ini Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 40. Terdapat beberapa pendapat tentang berapa orang yang beriman dari kaum Nabi Nuh. Di antara pendapat yang mengatakan hanya 80-an saja. Ya. Hanya 80 lebih yang beriman. Ya, yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Selama berapa tahun, Bu? 950 tahun. Yang beriman hanya 80-an saja. Maka di antara hikmahnya ini menyadarkan kita bahwa Nabi Nuh alaihissalam memang sungguh ya termasuk ulul azmi, orang yang sangat penyabar. Dan tentang lamanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun ini tidak Allah sebutkan dalam surat Nuh, tapi Allah sebutkan di dalam surat apa? Surat Al-Ankabut tadi yang telah kita sebutkan sebelumnya di ayat yang keberapa? Ayat 14. Alfasanatin illa khamsina ama. Ya. 1000 kurang 50 tahun atau 950 tahun. Di dalam surat Nuh tidak disebutkan berapa lama dakwahnya. Dalam surah Al-Ankabut disebutkan lama dakwahnya 950 tahun. Sedangkan surat Al-Ankabut itu turunnya adalah di masa-masa akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ya. Dan itu adalah merupakan hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ya surah Al-Ankabut tersebut. Dakwah Nabi SAW di Makkah berapa lama? 13 tahun. Dibandingkan dengan lamanya dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Jadi sepertinya Allah SWT ingin menghibur Nabi kita Muhammad SAW. Engkau baru berdakwah selama 13 tahun. Sedangkan yang sebelummu siapa? Nabimu telah berdakwah 950 tahun. Sedangkan yang beriman dari mereka sedikit. Jadi ini ada merupakan hiburan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya, lamanya dakwah Nabi Nuh ternyata tidak banyak yang beriman. Anak Nabi Nuh beriman atau tidak? Anak Nabi Nuh beriman atau tidak? Tidak. Istri beliau beriman atau tidak? Tidak. Ya, bahkan istri dan anak Nabi Nuh tidak beriman. Ya, jadi turunnya surat Nuh ini sebagai apa, Bu? Bentuk hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita akan pelajari bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kemudian surat ini juga turun di Makkah sebagai pelajaran bagi para sahabat. Para sahabat ketika berada di Makkah jumlah mereka tidaklah begitu banyak, jumlah yang sedikit. Dengan turunnya surah Nuh ini juga merupakan perintah agar mereka bersabar
dan tidak terperdaya melihat banyaknya pengikut Abu Jahal. Agar para sahabat mengambil pelajaran juga bahwa sebelum mereka, Nabi Nuh telah berdakwah 950 tahun. Namun yang beriman sedikit. Jangan terperdaya dengan yang banyak, namun mereka tidak beriman kepada Allah. Lihat apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Nuh. Allah binasakan mereka karena mereka tidak beriman. Allah akan bersama dengan orang-orang yang beriman sekalipun mereka jumlahnya sedikit. Jangan kalian bersedih, jangan kalian takut. Dan juga surat Nuh ini juga sekaligus sebagai peringatan kepada kaum musyrikin Arab yang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka akan diazab sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Peringatan untuk kaum musyrikin Arab yang tidak mau beriman, yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Lihatlah kaum-kaum sebelum kalian, di antaranya adalah kaum Nabi Nuh. Bagaimana mereka tidak beriman dengan Nabi Nuh. Allah binasakan mereka. Jadi surah Nuh ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di mana? Di Makkah. Ya, agar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Dan sekaligus ini juga merupakan peringatan ya bagi musyrikin Arab, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Jadi jangan dilihat jumlah banyaknya mereka. Kebenaran itu bukan diukur dari apa? Jumlah banyaknya pengikut. Silakan lihat ayat yang pertama, surah Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Inna, sesungguhnya kami, arsalna, kami telah mengutus. Siapa yang diutus? Nuhan, mengutus Nuh. Kepada siapa? Ila qaumihi, kepada kaumnya. Untuk apa? An anzir, berilah peringatan. Qaumaka, berilah peringatan kepada kaummu. Min qabli, sebelum ayyatiyahum, datang kepada mereka azabun alim, azab yang pedih. Di dalam ayat ini, demikian juga dalam ayat-ayat yang lainnya, Allah SWT menggunakan inna, sesungguhnya kami. Kami, jamak. Yang dimaksud dengan kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menggunakan jamak nahnu, bukan berarti Allah itu berbilang, tidak. Akan tetapi kami bagi Allah di dalam ayat ini dimaksudkan untuk apa? Untuk pengagungan. Dan ungkapan seperti ini ya dikenal dalam bahasa Arab.
Ya, mengungkapkan dengan penggunaan kata inna, menggunakan nahnu, ya kami. Bentuknya jamak, tapi maksudnya adalah tunggal. Sebagai bentuk pengagungan. Ya, demikian juga dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata ganti apa? Kami, yang kami hormati. Padahal yang berbicara banyak atau satu? Yang berbicara banyak atau satu? Satu. Yang sedang berbicara di mimbar, dia mengatakan yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati Bapak Presiden. Yang kami hormati, kami yang berbicara cuma satu. Maksudnya dia. Ya. Ini dalam bahasa kita pun juga kadang juga menggunakan kata kami sebagai apa? Penghormatan atau pengagungan. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT menggunakan kata anzir qaumak. Berilah peringatan kepada kaummu. Jadi Allah khususkan Nabi Nuh memberi peringatan kepada siapa? Kepada kaumnya. Dan Allah tidak mengatakan kepada Nabi Nuh untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Seluruh kaum. Tapi yang Allah perintahkan, anzir qaumak. Berilah peringatan kepada kaummu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini ingin menegaskan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa beliau diutus untuk kaumnya sendiri. Dan masuk dalam kata kaum, ya, kaum Nabi Nuh, masuk di dalamnya adalah kerabat-kerabat Nabi Nuh alaihissalam, ya, termasuk istrinya, termasuk anaknya. Sebagaimana kita maklumi bahwa tadi telah disebutkan jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam 10 generasi. Jadi jumlah manusia saat itu sekitar ribuan menurut perkiraan. Jadi kemungkinan besarnya yang menjadi kaum dari Nabi Nuh alaihissalam adalah masih kerabat-kerabat beliau. Masih keluarga beliau. Orang-orang terdekatnya. Ya, kaumnya berarti masih memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian Allah SWT berfirman, Qala ya qawmi inni lakum nadhirum mubin. Qal, dia yakni Nabi Nuh berkata, ya qawmi, wahai kaumku. Ya qawmi, wahai kaumku, inni sesungguhnya aku lakum bagi kalian nadhirum mubin. Seorang pemberi peringatan mubin yang menjelaskan. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Nuh, "Anzir qaumak," berilah peringatan kepada kaummu, maka Nabi Nuh alaihissalam mendatangi kaumnya, mendakwahi mereka dengan lembut. Dan beliau menyeru kaumnya dengan mengatakan, "Ya qaumi, wahai kaumku." Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Inni lakum nadhirum mubin." Sesungguhnya aku ini bagi kalian adalah pemberi peringatan. Ini menunjukkan ada kata lakum dalam perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, inni lakum, sesungguhnya aku bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh diutus untuk kaumnya sendiri, bukan kepada kaum yang lainnya.
Kemudian Allah SWT berfirman, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-3. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. An i'budullaha, yaitu sembahlah Allah, wattaquhu, bertakwalah kepadanya, wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Jadi apa dakwah Nabi Nuh? Dakwah beliau adalah dakwah tauhid, agar kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum beliau pada dasarnya adalah kaum yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga Allah SWT mengutus beliau sebagai rasul yang pertama. Ya, disebabkan karena terjadinya kesyirikan. Kemudian Allah SWT berfirman, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Niscaya Dia, yakni Allah, mengampuni dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, yakni maksudnya adalah memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Jadi pertama, diampuni dosa-dosa. Yang kedua, dipanjangkan umur. Kemudian, sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Para ulama berbeda pendapat tentang min dalam ayat ini. Apa makna dari min? Yaghfir lakum min dzunubikum. Min itu artinya dari. Dzunubikum, dosa-dosa kalian. Di antara pendapat ulama, maksud dari min di sini adalah min bayaniyah, yang maksudnya berarti Allah mengampuni segala dosanya. Sedangkan pendapat yang lain, maksud min adalah min tab'idiyah. Artinya Allah mengampuni sebagian, tidak semuanya. Allah mengampuni sebagian dosa, tidak mengampuni semuanya. Kalau pendapat pertama mengatakan semua dosa, pendapat yang kedua mengatakan sebagiannya. Dan di antara yang menguatkan pendapat atau alasan atau pendapat yang mengatakan bahwa maksud min di sini adalah sebagian dosa yang diampuni, ya, memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang terkait dengan hak Allah. Adapun dengan hak manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kezaliman, ya, di antara mereka satu sama lain, sampai mereka meminta maaf atau saling memaafkan di antara mereka. Maka di antara penjelasan yang berpendapat bahwasanya min di situ maksudnya adalah sebagian, Allah mengampuni sebagian, yakni terkait dengan hak Allah. Adapun terkait dengan kezaliman, dosa terhadap manusia, maka itu dengan apa? Dengan minta dihalalkan, dengan minta maaf.
Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan bahwa apabila mereka bertakwa dan beriman, maka Allah akan memanjangkan umur mereka. Allah akan memanjangkan umur mereka. Sebagaimana ini juga disebutkan dalam sabda Nabi SAW tentang keutamaan orang yang menyambung silaturahim. Apa keutamanya? Bu? Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi atharih. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Apa utamanya tadi? Dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Dan jika mereka tidak mau memenuhi dakwah Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak mau beriman, maka tetap saja mereka akan mengalami kematian. Bisa jadi mereka mati dalam keadaan ditimpa azab, atau mereka mati karena memang telah tiba ajalnya, mereka sudah tua. Dan Allah SWT berfirman di ayat berikutnya, ayat yang kelima, Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Qal, siapa yang berkata ini? Nabi Nuh berkata, Rabbi, ya Rabb, wahai Rabbku, inni sesungguhnya aku da'autu, telah menyeru qaumi kaumku, laylan malam, wa nahara dan siang. Siang malam Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya, mendakwahi kaumnya. Dan kisah tentang Nabi Nuh di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam banyak surat. Bahkan lebih panjang daripada surat Nuh. Tentang kisah Nabi Nuh Allah sebutkan dalam surat yang lain lebih panjang daripada surat Nuh. Allah sebutkan dalam surat Hud, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf dan yang lainnya. Ya, kisah Nabi Nuh dalam surah Hud itu lebih panjang daripada kisah tentang beliau dalam surat Nuh. Dan surat Nuh ini para ulama mengatakan bahwa surat Nuh ini adalah merupakan ringkasan, kesimpulan dari kisah panjang perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Surat Nuh ini adalah ringkasannya, kesimpulannya. Dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah lama Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, namun mereka tetap saja tidak mau beriman. Yang beriman hanya sedikit. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau telah berdakwah, mendakwahi, mengajak kaumnya untuk bertauhid. Beliau mendakwahi mereka siang dan malam. Maka kita ambil faedah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Maka hendaklah kita perhatikan hal ini dalam berdakwah, menjadi seorang da'i. Ambillah pelajaran dari kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, yang tidak kenal lelah mendakwahi kaumnya siang dan malam. Ya, bukan hanya sehari saja, siang dan malamnya sehari saja tidak.
Bukan hanya sekali sepekan atau sekali sebulan, sekali setahun, tidak. Artinya bahwa tidak ada waktu melainkan Nabi Nuh alaihissalam terus mendakwahi kaumnya. Di dalam ayat ini disebutkan, didahulukan kata malam dari kata siang. Kata malam penyebutannya lebih didahulukan. Apa sebab? Di antaranya para ulama menjelaskan bahwa penyebutan malam didahulukan daripada siang hari karena siang hari itu adalah waktu untuk bekerja. Oleh karenanya waktu yang utama untuk Nabi Nuh alaihissalam berdakwah adalah kapan? Di malam? Di malam hari. Ya, Nabi Nuh juga berdakwah di siang hari sebagaimana telah disebutkan. Ya, laila wa nahara, malam dan siang harinya. Akan tetapi waktu utama dakwah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kapan? Di malam hari. Lebih mudah berdakwah di malam hari. Tapi tetap saja yang beriman sedikit. Falam yazidhum du'ai illa firara. Akan tetapi du'ai, seruanku, dakwahku, falam yazidhum, tidak menambah iman mereka, illa firara, kecuali melainkan apa? Firara, justru mereka lari. Lari dari apa? Lari dari hak, lari dari kebenaran. Jadi setiap kali Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya, mereka semakin lari menjauh dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Nuh alaihissalam mengeluhkan hal tersebut, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi kaumnya. Semakin didakwahi semakin lari. Bagi seorang yang dai yang betul-betul mencintai kaumnya agar mereka beriman, tentu hal ini sangat menyedihkan dan terasa berat. Apalagi Nabi Nuh alaihissalam begitu lamanya berdakwah. Bagi yang tidak kuat, bagi para dai yang tidak kuat dengan kondisi seperti ini, banyak dari mereka yang hijrah, pindah, meninggalkan kaumnya, meninggalkan daerahnya, meninggalkan tempat tinggalnya, pindah ke daerah yang lain. Dan yang lebih parah lagi, ada yang tidak bersabar dalam dakwah, ya, putus asa dari berdakwah, merasa bahwa masyarakatnya tidak lagi mendapatkan hidayah, tidak akan mungkin mereka akan berubah menjadi lebih baik, akan mendengarkan dakwahnya. Sehingga tidak juga sedikit dai yang kemudian berhenti dari berdakwah sama sekali. Apa sebabnya? Putus asa. Maka penting bagi seorang dai untuk tetap bersabar. Lihatlah bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Lihatlah bagaimana sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana sabarnya para sahabat. Ini juga merupakan pelajaran untuk kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang keberapa? Yang ketujuh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan sesungguhnya aku setiap kali mendakwahi mereka, menyeru mereka untuk beriman, litaghfira lahum, agar engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Mereka memasukkan jari-jarinya ke telinganya.
wastaghshaw thiyabahum, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka tetap mengingkari. Wastakbaru istikbara, dan sangat menyombongkan diri. Nabi Nuh alaihissalam kembali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah bukan untuk kepentingan pribadi beliau, bukan untuk maslahat pribadi beliau, pribadi Nabi Nuh alaihissalam, tidak. Melainkan untuk siapa? Untuk kaumnya sendiri. Untuk keselamatan mereka, untuk kebahagiaan mereka. Ketika mereka beriman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka tersebut. Namun apa yang mereka lakukan, Bu? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Di sini disebutkan menggunakan jamak jari-jari mereka. Berapa jari yang bisa masuk ke telinga, Bu? Berapa jari yang bisa masuk ke lubang telinga? Hanya satu, tapi di sini disebutkan jari-jari. Maksudnya adalah mereka semua masing-masing menutup telinga dengan kedua jari mereka sendiri. Ya, karena banyaknya mereka yang tidak beriman, banyaknya mereka yang tidak mau mendengar, ya, mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka masing-masing, sehingga disebutkan jari-jari mereka. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa itu menunjukkan kondisi mereka yang sangat tidak menginginkan untuk mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Seandainya mereka bisa memasukkan semua jari mereka ke dalam telinga mereka, niscaya mereka akan memasukkan kelima jari mereka ke telinga yang kanan, kelima jari mereka ke telinga yang kiri. Itu kalau bisa semua lima jari mereka itu masuk ke telinga kiri dan kanan mereka. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul tidak mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga di sini Allah sebutkan jari-jari mereka. Seandainya bisa masuk semua jarinya ke telinga, niscaya mereka akan masukkan jari-jari mereka ke telinga. Ini ungkapan bahwasanya betul-betul mereka tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bu, kalau ibu berdakwah kemudian orang yang ibu dakwahi atau ibu nasihati tersebut kemudian dia masukkan telinganya ke dalam jari, gimana perasaannya, Bu? Tidak usah banyak lah, Bu, satu orang aja lah, Bu. Ya, ibu sedang menasihatinya gitu kan, baik-baik, lembut, kemudian dia masukkan kedua jarinya ke telinganya. Gimana perasaan ibu? Masih mau mendakwahinya atau ditinggalkan aja, Bu? Ditinggalkan, Bu. Gimana, Bu? Nabi Nuh alaihissalam, Bu, 950 tahun, Bu. Siapa yang sanggup berdakwah seperti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam? Begitu super sabarnya. Dan lihatlah bagaimana kondisi kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tetap saja mereka bersikukuh dengan kekafiran mereka. Mereka sombong dengan sebenar-benar kesombongan. Inilah yang diadukan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah SWT tentang kondisi kaumnya. Ayat berikutnya, "Tsumma
thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Allah SWT menggunakan kata thumma, kemudian, berarti ada jarak waktu. Jadi setelah beberapa lama, kembali Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam telah menggunakan berbagai metode, cara untuk mendakwahi kaumnya. Di antara caranya adalah mendakwahi mereka secara terang-terangan. Ya. Mendakwahi secara terang-terangan. Kemudian thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Nabi Nuh alaihissalam yang mengatakan bahwa beliau berdakwah secara terang-terangan dan juga dengan cara diam-diam. Apa maksudnya bu terang-terangan juga diam-diam? Terang-terangan contohnya seperti ketika kaumnya sedang berkumpul, maka beliau mendakwahi mereka terbuka. Ketika mereka sedang berkumpul, maka Nabi Nuh mendatangi mereka dan mendakwahi mereka. Ini terbuka, terang-terangan. Kemudian yang dimaksud dengan diam-diam, maksudnya adalah Nabi Nuh alaihissalam mendatangi kaumnya satu persatu. Ya, mendatangi kaumnya apa bu? Satu persatu. Ya. Mendatangi rumah mereka satu persatu, mereka didakwahi. Maksudnya di sini bahwa Nabi Nuh ingin mengatakan bahwa beliau telah melakukan berbagai cara mendakwahi kaumnya secara terbuka maupun langsung mendatangi mereka satu persatu di rumah mereka. Ya. Ini yang dimaksud dengan diam-diam. Semua metode telah digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi kaumnya. Baik secara umum maupun dakwah individu. Ya, dakwah umum maupun dakwah individu. Nah, di sini juga pelajaran, hendaklah seorang dai untuk mengambil pelajaran ketika berdakwah, gunakan berbagai metode dalam berdakwah. Coba metode yang ini, coba metode yang itu, diperhatikan dengan yang baik. Apa metode yang tepat, apa metode yang bisa diterapkan dalam berdakwah sesuai dengan perbedaan kondisi dari orang yang diajak, orang yang didakwahi. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, mohon ampunlah kalian kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosanya, kalau betul-betul dia bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Berikutnya Allah mengatakan apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidukum
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Dan Allah memperbanyak harta dan anak-anakmu. Sebelumnya Allah menyebutkan akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Kemudian Allah katakan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat, mengadakan kebun-kebun untukmu. Wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nabi Nuh alaihissalam, setelah beliau mengajak kaumnya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya tentang keutamaan istighfar dari sisi duniawi. Ya, dari Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya tentang keutamaan ganjaran dari istighfar yang akan mereka dapatkan langsung di dunia. Disegerakan di dunia. Dan ketika itu, kaumnya Nabi Nuh banyak di antara mereka yang tidak dikaruniai anak. Dan kondisi masyarakat ketika itu mengalami kekeringan. Makanya Nabi Nuh mengatakan hal tersebut, jika kalian ingin memiliki anak, perbanyaklah istighfar. Ya, jika kalian ingin diturunkan hujan dari langit Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah istighfar. Maka ini juga merupakan menjadi dalil faedah yang kita ambil, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya tidak hanya ganjaran akhirat, ganjaran ukhrawi, akan tetapi juga ada ganjaran apa? Ganjaran duniawi. Dan tidak hanya istighfar, semua bentuk kesalehan, semua bentuk ketakwaan, Allah akan memberikan balasan. Tidak hanya balasan akhirat saja, akan tetapi juga Allah akan memberikan balasan di mana? Di dunia, balasan duniawi. Dan di antara para ulama mengatakan bahwa bentuk su'uzon, apa itu su'uzon? Prasangka buruk. Di antara bentuk su'uzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyangka bahwa seorang yang bertakwa, yang beriman, beramal soleh hanya mendapatkan ganjaran balasan di mana? Di akhirat. Ini adalah bentuk apa, Bu? Su'uzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa tidak hanya mendapatkan balasan ukhrawi, tapi juga mendapatkan ganjaran duniawi. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, dan ayat ini sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar, solusi. Dan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Silakan lihat surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ya, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan diriwayatkan juga dari Al-Hasan Al-Basri terkait dengan surat Nuh ini. Ada yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ia mengeluhkan tentang kondisi mereka. Ada yang mengeluhkan tentang kekeringan, maka kata Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah. Ada yang mengeluhkan tentang kemiskinan, maka jawaban Al-Hasan Al-Basri solusinya apa? Beristighfarlah kepada Allah. Ada yang bertanya kepadanya,
atau meminta kepada Al-Hasan Al-Basri agar beliau berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan anak kepadanya, yakni kepada orang yang meminta Al-Hasan Al-Basri untuk berdoa. Maka apa kata Al-Hasan Al-Basri? Beristighfarlah kepada Allah. Ada yang lain mengadukan kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kondisi kebunnya yang kering. Maka jawaban Hasan Al-Basri apa? Beristighfarlah kepada Allah. Maka murid-muridnya bertanya kepada gurunya, yakni Al-Hasan Al-Basri. Untuk semua permasalahan, semua orang yang datang kepadanya yang mengadukan tentang permasalahan mereka, jawabannya sama. Apa jawabannya, Bu? Istaghfirillah. Ada lagi yang bertanya, istaghfirillah. Ada lagi yang bertanya, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah. Maka murid-muridnya bertanya, kenapa semua permasalahan jawabannya adalah beristighfar kepada Allah? Maka apa kata Hasan Al-Basri? Aku sama sekali tidak berpendapat dengan pendapat pribadi. Yang aku perintahkan kepada mereka itu bukan pendapat pribadi. Karena Allah SWT berfirman dalam surat Nuh yang telah kita sebutkan tadi. Apa tadi? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi Al-Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh. Intinya apa? Beristighfar untuk semua solusi tadi. Ya, semua permasalahan tadi solusinya ya dengan apa? Beristighfar. Ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah SWT dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada, azinallahu wa iyyakum. Tadi telah kita sebutkan nasihat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah untuk semua permasalahan apa, Bu? Istighfar. Dan Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh hanya menyebutkan beberapa permasalahan yang memang terjadi di kaumnya. Permasalahan kekeringan, tidak punya anak. Itu adalah contoh permasalahan. Tapi intinya adalah segala permasalahan solusinya apa, Bu? Istighfar. Dan kemudian tidak ada satu masalah yang menimpa diri seseorang kecuali karena dosanya. Sekali lagi bahwa tidak ada satu masalah yang menimpa seseorang melainkan disebabkan karena apa, Bu? Dosa-dosanya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, mengalami gangguan, kesusahan, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kafarallahu biha min khotayahu, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa seseorang mengalami tersebut disebabkan karena apa, Bu? Dosa-dosa. Maka segala kesedihan, segala permasalahan yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dimanapun kita berada, permasalahan yang kita lihat, yang kita alami, ya, permasalahan yang kita rasakan tersebut karena dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apa saja yang musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dan juga dikatakan dalam sebuah asar, ma nazalal bala illa bidzanbin wa la rafa illa bitaubah. Tidaklah bencana turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bencana tersebut diangkat kecuali dengan taubat. Oleh karenanya, Bu, sekali lagi bahwa istighfar adalah solusi dari berbagai permasalahan. Maka siapapun yang mengalami permasalahan hendaklah segera kembali kepada Allah, berbanyak istighfar.
Dan kemudian terakhir, kita perhatikan bahwa yang diajak untuk beristighfar oleh Nabi Nuh, ini kaumnya, adalah orang-orang yang masih kafir. Ya, yang masih kafir. Kalau mereka beristighfar, diberi berbagai kenikmatan duniawi. Kalau orang kafir saja diberikan berbagai macam nikmat duniawi, maka bagaimana lagi kalau yang beristighfar itu adalah seorang yang beriman? Ya. Akan tetapi mereka tetap saja tidak mau beriman, maka mereka tidak mendapatkan ganjaran duniawi. Sekali lagi, ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang yang bermaksiat kemudian bertobat kepada Allah, bukan hanya dosa-dosanya yang Allah hapuskan. Seorang yang bertobat bukan hanya dosa-dosanya yang Allah hapuskan, tetapi juga Allah kasih yang lainnya. Allah kasih dia bonus-bonus berbagai kenikmatan dunia dan di akhirat. Ya. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat tidak hanya diampuni dosa-dosanya, tapi juga apa, Bu? Ya, diberi tambahan. Diberi tambahan berbagai kenikmatan dunia dan akhirat. Adakah yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada. Allah adalah Arhamur Rahimin. Ya, Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Demikian apa kita belajar di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.